selamat datang di podcast kita, Rute Ruang Tamu. Yeay. Di episode kali ini kita bakal ngomongin perkembangan peserta didik nih. Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Dari aku, halo semua, nama aku Alia Arsya Putri. Hari ini aku sebagai host, mungkin bisa dilihat dari sebelah kanan. Halo semua, perkenalkan aku Regita Lavarna. Halo semua, aku Rendra Smadiadana. Halo semua, aku Keila Kanigara. Halo semua, aku Sakti Putri Riandini. Nah, udah kenal semua kan? Tanpa perlu lama-lama kita langsung bahas aja kali ya. Nih, kita bakal ngomongin yang relatable banget ke kita karena kita mahasiswa kependidikan. Kayak perkembangan peserta didik tuh orang-orang bakal mikir kayak perkembangan peserta didik mah berat, ngomongannya pakai teori-teori. Ya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin dengan bahasa yang lebih santai. Kayak apa sih perkembangan anak di fase SD, SMP dengan SMA atau SMK. Kita akan bahas itu dan kita akan mungkin apa sih bandingin dengan anak SLB karena kita habis observasi ke SLB kemarin kan. Nah, menurut kalian apa sih perbedaannya dari fase ke fase anak biasa dengan anak SLB nih? Kan sebelum observasi kemarin itu kita tuh sempat bahas ya di kelas tentang kayak tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Nah, di tahapan itu ada tahapan motorik, ada juga emosi dan yang lainnya. Nah, di situ tuh di umur segini anak tuh harus ini, umur segini anak harus ini. Jadi ada fasenya. Iya, ada fasenya gitu. Sedangkan berbeda banget nih pas kita ke SLB. Jadi di SLB itu dalam satu kelas itu umurnya itu berbeda-beda. Ada yang 7 tahun dan bahkan ada yang 13 tahun. Nah, di umur 7 tahun ini bahkan mereka itu masih belajar untuk coret-coret gitu, walaupun belum rapi gitu. Ada juga yang belajar masih nulis nama sendiri. Bahkan belajar ngomong tuh masih. Iya, bahkan ada juga yang masih belajar megang gelas untuk mereka minum sendiri. Berbeda banget sama waktu itu pas aku observasi ke SD. Di SD itu anak 7 tahun itu udah bisa nulis, udah bisa baca, bahkan udah bisa hitung-hitungan gitu. Iya, benar banget kata Septi, yang dimana anak SD dan SMP itu berbeda banget. Jadi yang dimana waktu itu juga observasi di SD, yang dimana pas aku observasi di SD, anak SD itu lebih gampang nangkep dan juga gak gampang lupa. Kalau kita membahas hari Senin, besoknya hari Selasa mereka masih mengingat gitu, dan juga masih bisa mengerjakannya apa yang udah dibahas. Sedangkan kalau anak SMP itu berbanding kebalik banget, jauh banget gitu. Mereka tuh boro-boro kayak besoknya masih mengingat, kadang 5 menit, 10 menit aja udah lupa gitu. Jadi harus diulang-ulang gitu. Diulang-ulang terus. Betul. Terus beda juga sih sama anak di SMP. Kebetulan aku tuh pernah observasi juga ke SMP, yang dimana anak SMP itu kan 13 tahun ya rata-rata baru masuknya itu. Dan di SLB pun sama. Ada anak yang baru masuk di umur 13 tahun. Sedangkan kalau di SMP ya yang aku lihat dan aku wawancara juga beberapa, ada satu anak yang ikut tuh sampai 5 eskul. Jadi anak SMP banget ya. Anak SMP tuh benar-benar menurut aku masih ngembangin banget minat dan bakatnya mereka gitu. Kayak mereka suka apa dia ikut gitu. Dengan 5 eskul tuh sangat produktif banget ya di usia segitu. Sedangkan di SLB 13 tahun baru masuk. Iya, dan baru juga masuk. masih kayak terbata-bata. Benar. Masih didikte oleh gurunya. Iya, ada yang malahan baru bisa nulis nama sendiri di umur 13 tahun gitu. Nah, untuk anak biasa kan 5 eskul dalam 1 minggu, mungkin itu setiap harinya dia eskul. Sedangkan kalau untuk anak SLB tuh dia nggak setiap hari masuk sekolah ya, mungkin boro-boro mikirin kayak school gitu kan, sekolah berapa jam, 3-4 jam kan. Udah gitu mereka yang seperti tadi Randy bilang tuh bakal lupa. Nah, ini tuh peran orang tua juga penting kali ya. Karena mereka di sekolah cuma 3-4 jam, sisanya waktunya kebanyakan tuh sama keluarga kan. Jadi kalau untuk SLB itu anak berkebutuhan khusus, lebih tepatnya itu penting banget sih peran orang tua, peran lingkungannya kayak gimana cara orang tua tuh mensupport perkembangan si anak ini supaya mereka tuh nggak merasa tertinggal sebenarnya dengan anak-anak yang normalnya, yang biasanya gitu. Selain orang tua dan lingkungan, mungkin finansial juga nih berpengaruh ya. Soalnya kemarin pas observasi guru SLB ini bilang bahwa anak SLB ini berprestasi juga gitu kan. Ada yang ikut lomba olahraga, ada yang lomba mengaji, ada juga yang nyanyi gitu. Itu juga mereka itu karena disupport oleh orang tuanya untuk ikut les-les seperti itu. Jadi mereka itu berprestasi gitu di balik kekurangan mereka. Iya.
Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Apa sih perbedaan dari anak biasa dengan anak berkebutuhan khusus, di mana anak biasa bisa tumbuh selain dengan orang tua, dia juga bisa dengan teman-temannya ataupun di sekolah dengan gurunya. Sedangkan kalau anak berkebutuhan khusus, dia tuh butuh perhatian khusus dari orang tua dan juga guru. Mungkin sekian pembahasan kita hari ini kali ya. Terima kasih sudah dengar podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.